Banyak warga percaya kalau si bapak punya ilmu hitam, tapi bukan sekedar ilmu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini saya dapat dari seseorang, sebut saja namanya Pak Joko. Beliau ini warga kota Purworejo, Jawa Tengah. Beliau cerita ke saya dengan wajah yang agak berat, seperti menyimpan trauma yang belum selesai. Waktu itu saya cuma bisa mendengarkan, sambil sesekali merinding sendiri karena apa yang diceritakan sungguh di luar nalar. Tapi ya, silahkan panjenengan semua nilai sendiri. Ini kisah tentang sebuah keluarga yang melakukan perjanjian. Konon pernah menyerahkan anggota keluarganya sendiri sebagai tumbal, dan dari sanalah semuanya terjadi. Pak Joko waktu itu baru pindah ke rumah warisan orang tuanya di daerah pinggiran kota Purworejo, tepatnya di daerah perbatasan arah timur kota. Rumah itu sebenarnya sudah lama kosong, sekitar 5 tahunan, ditinggal saat bapaknya meninggal dunia. Rumah itu besar, tapi sepi. Dari luar kelihatan angker. Jendela kayunya sudah keropos, pintunya kadang bunyi sendiri kalau malam. Tapi karena alasan ekonomi, Pak Joko dan istrinya Bu Sulastri akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana bersama 2 anak mereka, Rani dan Dito. Awalnya semua biasa saja, tapi setelah seminggu tinggal di situ, mulai terasa hal-hal aneh. "Mas, kamu dengar gak tadi ada yang ketawa dari arah dapur?" tanya Bu Sulastri suatu malam. Pak Joko yang lagi asik ngopi di teras cuma geleng-geleng kepala. Tapi malam itu mereka tidur berdua dengan lampu menyala. Besoknya anaknya si Rani ini menangis. Katanya semalam dia lihat perempuan berdiri di samping tempat tidurnya. Rambutnya itu panjang, matanya hitam, dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Pak Joko pikir Rani cuma mimpi buruk. Tapi sejak malam itu, setiap malam Rani selalu mengigau, teriak-teriak. Kadang sampai tidur sambil duduk dan matanya terbuka. Waktu terus berjalan, gangguan makin sering. Dito pernah mendadak pingsan di kamar mandi. Katanya ada kakek-kakek yang menarik tangannya dari dalam bak mandi. Bu Sulastri jadi sering mimpi buruk, dan anehnya mimpi selalu sama. Dalam mimpi itu dia ada di tengah kuburan tua, dikelilingi sosok-sosok hitam tak berbentuk. Semuanya bisik-bisik seperti memanggil namanya. Pak Joko mulai curiga. Lalu dia mulai mencari tahu sejarah rumah itu. Tanya-tanya ke tetangga yang dulu masih kenal orang tuanya. Dari situlah semuanya mulai terbuka. Ternyata almarhum ayah Pak Joko dulu dikenal sebagai orang yang punya pegangan. Banyak warga percaya kalau si bapak punya ilmu hitam, tapi bukan sekedar ilmu hitam biasa. "Maaf ya Mas Joko, dulu bapakmu itu sering minta tumbal," kata salah satu tetangganya, Mbah Kirno. "Tumbal? Maksudnya pripun, Mbah?" "Ya, nggo nglariski usaha toh. Katanya biar sawahnya hasil terus, ternaknya sehat. Tapi ya itu, ada harga yang harus dibayar." Pak Joko di situ langsung shock.
Ia bahkan sempat muntah setelah dengar cerita itu. Apalagi saat dibilang konon salah satu saudara perempuannya yang meninggal waktu kecil dulu, katanya bukan sakit biasa, tapi diserahkan sebagai tumbal. Setelah tahu soal itu, suasana rumah makin gak karuan. Di malam-malam tertentu, terdengar suara tangisan bayi dari gudang belakang. Kandang ayam milik Pak Joko tiap malam rusak, seperti dicakar-cakar sesuatu. Ayam-ayamnya itu mati satu persatu dengan leher sobek. Puncaknya malam Jumat. Waktu itu listrik rumah tiba-tiba mati jam 2 malam. Tapi anehnya, cuma rumah Pak Joko yang mati. Rumah tetangga terang benderang. Pak Joko bangun karena dengar suara keras dari dapur. Pas dia ke sana, pintu lemari piring sudah kebuka sendiri. Dan dari dalam ada suara cekikikan perempuan. Dia cepat-cepat ambil senter dan menuju ke kamar anak-anak. Rani dan Ditu gak ada di kasur. Pak Joko paniklah di situ. Dia panggil-panggil. Tiba-tiba dari halaman belakang terdengar suara anak kecil menyanyi pelan-pelan pakai nada Jawa kuno. Gundul gundul pacul, gemblek ucul. Gundul gundul pacul, gemblek ucul. Gemblek kuwi opo? Dengan senter yang gemetaran, dia keluar dan di sana berdiri dua anaknya. Tapi tubuh mereka kaku, matanya terbuka lebar, dan di belakang mereka berdiri sosok tinggi hitam. Wajahnya rusak, mulutnya robek sampai ke dada, dan tangan kanannya megang kepala manusia. Di situ Pak Joko langsung pingsan di tempat. Besoknya dia bangun di rumah Pak RT. Katanya dia ditemukan pingsan oleh tetangganya yang mendengar cerita dini hari. Setelah kejadian itu, Pak Joko panggil seorang ustadz dan juga dukun-dukun Jawa yang dikenal bersih. Namanya Mbah Suro. Mbah Suro begitu masuk rumah langsung bilang, "Ini bukan rumah biasa. Ini rumah dengan perjanjian dan tumbal terakhir belum lunas." Pak Joko di situ langsung kaget. Tumbal terakhir? Keluargamu yang sekarang ditagih. Rohnya belum tenang dan setan yang menjaga perjanjian itu sudah menunggumu. Mbah Suro melakukan ritual pembersihan. Banyak kejadian aneh malam itu. Piring pecah sendiri, bau bangkai muncul dari lantai kamar, dan di akhir ritual, dari dalam tanah halaman belakang ditemukan potongan kain kafan yang masih utuh. Mbah Suro bilang, "Ini bekas tumbal yang belum sempurna. Selama ini mereka hanya menunggu waktu, dan kalau kamu masih tinggal di sini, satu-satunya keluarga kamu akan diambil." Setelah itu, Pak Joko segera menjual rumah itu, bahkan dijual rugi. Ia dan keluarganya pindah ke kota Magelang, mulai dari nol lagi. Tapi sejak saat itu, gangguan sudah tak muncul lagi. Sampai sekarang, rumah itu katanya masih kosong, nggak ada yang mau beli. Dan kalau lewat malam hari, kadang orang-orang masih dengar suara tangis dari dalam rumah. Kadang juga terlihat bayangan di jendela, berdiri diam, memandangi jalan. Itu tadi cerita dari Pak Joko. Saya sendiri waktu mendengar cerita ini rasanya kayak ikut mengalami langsung, karena setiap bagian dari ceritanya terasa nyata.
Saya nggak tahu apakah semua itu bisa dijelaskan secara logis atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, ada harga yang harus dibayar dari kesepakatan dengan hal-hal gaib. Apalagi kalau sudah menyangkut tumbal manusia. Menurut panjenengan, apa mungkin benar ada keluarga yang mengorbankan anaknya demi kekayaan? Atau itu cuma cerita lama yang dibesar-besarkan? Hati-hati memilih tempat tinggal, karena kadang bukan kita yang tinggal di sana, tapi kita yang ditinggali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.